Halo Bang Bro, dijuluki sebagai negara langit biru abadi. Sebuah negara di kawasan Asia Timur ini pada masa lalu pernah menjadi negara terbesar di dunia dengan menguasai sebagian besar wilayah Eurasia. Di mata dunia, pemimpin negara ini ditakuti karena keganasannya. Inilah Mongolia. Negara Mongolia atau yang sering kita sebut dengan Mongolia adalah sebuah negara yang terkurung daratan di kawasan Asia Timur. Letaknya diapit oleh dua negara besar yaitu Rusia di utara dan negara Tiongkok di selatan. Secara keseluruhan negara ini meliputi area seluas 1.564.116 km persegi dan menjadi negara yang terkurung daratan terbesar kedua di dunia setelah negara Kazakhstan. Sebagian besar wilayah Mongolia terdiri dari padang rumput atau stepa, yang juga dikenal sebagai stepa Mongolia Manchuria. Geografi negara ini terbagi atas dua kawasan yang berbeda. Di bagian selatan geografinya terdiri dari wilayah gurun Gobi, sedangkan bagian utara adalah wilayah pegunungan. Pada tahun 2020 lalu diperkirakan jumlah populasi penduduk Mongolia mencapai 3.353.470 jiwa dengan mayoritas penduduknya berasal dari kelompok etnis Mongolia. Secara tradisional, Buddhisme Tibet adalah agama yang dominan dipraktekkan di negara ini dengan sekitar 51% penduduk Mongolia saat ini adalah penganut Buddhisme. Sementara sekitar 40% penduduk Mongolia menyatakan tidak beragama. Ulaanbaatar atau Ulaanbaatar adalah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Mongolia. Kota yang awalnya didirikan sebagai pusat keagamaan ini saat ini telah menampung sekitar setengah dari populasi penduduk Mongolia. Kota ini juga menjadi pusat jaringan transportasi Mongolia dan terhubung dengan kereta api ke kereta api Trans-Siberia di Rusia dan sistem kereta api Cina. Mongolia adalah negara Republik Kesatuan dengan sistem semi-presidensial. Negara ini dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif. Presiden Mongolia dipilih secara langsung dalam sebuah pemilu untuk masa jabatan selama 6 tahun. Uniknya masa jabatan Presiden Mongolia hanya berlaku 1 kali. Presiden Mongolia saat ini adalah Ukhna Agin Khurelsukh yang menjabat sejak 25 Juni 2021. Oleh Bank Dunia, Mongolia diperingkatkan sebagai ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Kegiatan ekonomi di negara ini telah lama didasarkan pada pertanian dan peternakan. Mongolia adalah produsen kain Kashmir terbesar kedua di dunia. Kain ini terbuat dari benang wol dari bulu domba Kashmir. Selain itu, negara ini juga memiliki deposit mineral yang luas seperti tembaga, batu bara molibdenum, timah, tungsten, dan emas. Saat ini pertambangan adalah kegiatan industri utama di Mongolia. Industri ini membentuk setidaknya sekitar 30% dari semua industri Mongolia. Sejarah Mongolia. Pada abad ketiga sebelum Masehi munculnya kerajaan nomaden Xiongnu di wilayah tersebut berperan menandai dimulainya era kenegaraan di Mongolia. Bangsa Mongol mendapatkan puncak kejayaannya pada abad ke-13. Tepatnya pada tahun 1206 ketika kepala suku bernama Temujin menyatukan suku-suku Mongol dan menempa mereka menjadi kekuatan tempur di wilayah Manchuria dan pegunungan Altai. Temujin kemudian mendirikan kekaisaran Mongol dan dirinya digelari sebagai Genghis Khan. Pada masa kejayaannya, kekaisaran Mongol adalah kerajaan daratan terbesar dalam sejarah dunia. Wilayahnya meliputi area seluas 33 juta kilometer persegi atau sekitar 22% dari total luas daratan di bumi. Wilayah tersebut membentang dari Polandia di bagian barat hingga ke Korea di bagian timur. Dan dari bagian Siberia di utara ke Teluk Oman dan Vietnam di bagian selatan. Setelah kematian Genghis Khan, kekaisaran Mongol dibagi menjadi 4 kerajaan atau yang disebut dengan Khanat. Setelah pecahnya kekaisaran Mongol, wilayah Mongolia modern diperintah oleh dinasti Yuan di Cina. Dinasti Yuan didirikan oleh Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan. Setelah lebih dari 1 abad berkuasa di Cina, dinasti Yuan berhasil dikalahkan oleh dinasti Ming pada tahun 1368 dan melarikan diri ke utara ke wilayah Mongolia dan mendirikan dinasti Yuan Utara. Setelah kematian Kaisar Yuan yang terakhir, terjadi perebutan kekuasaan di antara berbagai faksi, terutama oleh faksi Genghisid dan Oirat non-Genghisid.
Pada abad ke-16, bangsa Mongol yang sempat terpecah kembali dan berhasil disatukan di bawah pimpinan Dayan Khan dan Ratu Mandukhai. Pada abad ke-16 juga ditandai dengan penyebaran agama Buddhisme Tibet di wilayah Mongolia. Abad ke-17 Masehi, Mongolia berhasil ditaklukkan oleh dinasti Qing dari Cina yang didirikan oleh bangsa Manchu. Dinasti Qing mengendalikan Mongolia hingga sekitar tahun 1911. Kemerdekaan Mongolia dari Republik Cina atau dinasti Qing baru berhasil dicapai pada tahun 1921 setelah mereka dengan dibantu oleh Soviet berhasil memukul mundur pasukan militer Cina. Pada tahun 1924, Republik Rakyat Mongolia didirikan sebagai negara sosialis seperti Uni Soviet menggantikan sistem monarki sebelumnya. Setelah adanya gelombang revolusi anti-komunis pada tahun 1989, pada tahun 1990 terjadi revolusi Mongolia yang menyebabkan sistem multipartai dan konstitusi baru serta transisi ke sistem ekonomi pasar pada tahun 1992. Pada 13 Februari 1992 istilah Republik Rakyat dihilangkan dari nama negara yang menandakan era komunis sudah berakhir di Mongolia. Itulah sedikit ringkasan sejarah dari negara Mongolia, dan untuk lebih jauh lagi mengenal tentang negara ini, berikut adalah fakta dari negara Mongolia. Dalam bahasa Latin, nama Mongolia memiliki arti tanah bangsa Mongol. Asal kata Mongol sendiri berasal dari kata Mong yang berarti berani. Mongolia juga dikenal dengan julukan Tanah Langit Biru. Julukan ini diberikan karena negara ini menerima sekitar 250 hari cerah dengan lebih banyak sinar matahari dalam satu tahun. Selain itu, bangsa Mongol secara tradisional mempraktikkan perdukunan leluhur dan memuja langit biru abadi yang dikenal dengan Dewa Langit Tengger atau Tengri. Desain bendera nasional Mongolia terdiri dari 3 garis vertikal dengan warna merah, biru, merah, dan simbol nasional Mongolia yang disebut dengan Soyombo berada di bagian kiri bendera. Desain bendera saat ini diadopsi sejak 12 Januari 1992. Warna biru pada bendera tersebut melambangkan langit biru abadi, bisa juga melambangkan Dewa Langit Tengger atau Tengri. Sedangkan merah melambangkan berkembang untuk selamanya. Togrok atau Tugrik kode MNT adalah mata uang resmi Mongolia. Uniknya mata uang ini tidak memiliki koin. Satu Tugrik memiliki nilai sebesar Rp4. Bahasa Mongolia adalah bahasa resmi dari negara ini. Dahulu bahasa Mongolia dituliskan dalam aksara Mongolia, namun saat ini dituliskan dalam abjad Sirilik. Bahasa Rusia dan bahasa Inggris adalah bahasa asing yang paling sering digunakan di Mongolia. Saat ini bahasa Korea juga menjadi populer karena puluhan ribu orang Mongolia bekerja di Korea Selatan. Genghis Khan dianggap sebagai bapak pendiri Mongolia. Dia mendirikan kerajaan terbesar di dunia hanya dalam rentang waktu 25 tahun. Genghis Khan menaklukkan wilayah yang lebih besar dan lebih besar populasinya daripada yang dilakukan oleh Romawi dalam kurun waktu 4 abad. Dia mempraktikkan meristokrasi, sebuah sistem politik di mana kekuatan politik diberikan kepada individu berdasarkan bakat bukan pada kekayaan atau kelas sosial seseorang. Dia juga mendorong toleransi beragama. Meskipun dirinya buta huruf, dia mengadopsi aksara Uighur sebagai sistem penulisan kekaisarannya dan mengendalikan serta mempromosikan perdagangan dan komunikasi di sepanjang jalur sutra. Hingga hari ini, situs pemakaman Genghis Khan masih dirahasiakan keberadaannya. Diceritakan bahwa orang-orang yang menghadiri pemakaman Genghis Khan dibunuh oleh tentara yang juga bunuh diri dalam upaya untuk menjaga lokasi situs tetap rahasia. Pada tahun 2008 dibuat patung Genghis Khan sedang berkuda setinggi 40 meter dan menjadi terbesar di dunia untuk menghormati Genghis Khan sebagai bapak bangsa. Patung ini berada di tepi sungai Tuul di kota Tsonjin Boldog, sekitar 54 km dari ibu kota Mongolia, Ulaanbaatar. Nah Bang Bro, bagaimana pendapat kalian tentang negara Mongolia? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar bagian bawah. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian video, mari diskusi bersama di kolom komentar. Jika kalian menyukai video kami, silakan like, komen, dan subscribe. Aktifkan notifikasi dari kami agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta menarik seputar seluruh dunia.
Sampai bertemu di video kami selanjutnya.